dimohon untuk berdiri. Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Presiden Komisaris NT Corp, Bapak Nurdin Tampu Bolon beserta Ibu, anggota Komisi 6 DPR RI, para komisaris, Direktur Utama, Direktur Nusantara TV, para hadirin serta tamu undangan yang berbahagia. Sebelum saya sampaikan sambutan saya ini, saya sampaikan dulu satu pantun saja. Pergi ke pasar membeli gunting, jangan lupa membeli pita. Ekonomi syariah sangat penting, jadikan Indonesia maju dan sejahtera. Itu saja Pak Nurdin. Syukur Alhamdulillah pada siang hari ini atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir pada acara Nusantara Syariah Economic Forum NUSAF. Nah, ini 2024 pada hari ini di gedung ini. Yang dulu saya datang ke sini top up, sekarang sudah hampir selesai. Yang luar biasa. Ini saya lihat tadi 37 lantai. Mudah-mudahan cepat selesai. Hadirin yang saya hormati, praktik ekonomi syariah dalam aktivitas bisnis dan perekonomian terus mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun. Bahkan di tengah ketidakpastian ekonomi global, ekonomi syariah masih mencatat pertumbuhan dan menjaga ketahanan ekonomi nasional yang ditunjukkan dengan pangsa pembiayaan syariah dan aktivitas usaha yang pada tahun triwulan keempat 2023 mencapai hampir 50%. Namun demikian, peningkatan literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Untuk itu saat ini Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS bersama kementerian lembaga terkait tengah menyusun strategi nasional literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah. Ekonomi syariah kita mulai pada tahun 2000 dengan lebih menitik beratkan pada keuangan syariah, pengembangan lembaga keuangan syariah. Pada tahun 2020, ekonomi syariah ini
dengan berdirinya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah dikembangkan menjadi 4 fokus. Pertama itu pengembangan industri keuangan. Yang kedua, pengembangan industri halal. Yang ketiga, pengembangan dana sosial syariah, zakat, wakaf, infak, sedekah. Dan yang keempat adalah bisnis dan pengusaha syariah. Karena yang keempat ini kunci daripada pengembangan ke-1, ke-2, dan ke-3 itu adanya pada para pengusaha. Dan kelembagaan syariah sekarang selain adanya Komite Nasional KNEKS, juga dibentuk di daerah-daerah Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah KDEKS, dan sekarang sudah terbentuk di 31 provinsi termasuk Sulawesi Utara, dan umumnya ketuanya adalah gubernur, termasuk Gubernur Sulawesi Utara. Walaupun beliau non-muslim, tapi beliau menjadi ketua Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah. Jadi yang hanya tinggal 7. Papua itu 5, karena yang 1 sudah terbentuk di Papua Barat Daya, dan yang ke-6-nya NTT, dan ke-7-nya adalah Bali. Jadi hanya 7 saja yang belum, yang lainnya sudah. Strategi ini diharapkan dapat menjadi panduan utama seluruh pemangku kepentingan dalam mengembangkan literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah di tanah air. Selain itu, pemerintah juga terus mendukung pengembangan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah di berbagai provinsi di Indonesia. Seperti saya katakan tadi, sudah 31 provinsi dan tinggal 7 provinsi lagi. Sebagai upaya pendalaman inklusi ekonomi syariah masing-masing daerah, sekaligus perpanjangan tangan daripada KNEKS, Komite Nasional Ekonomi Syariah di tingkat nasional. Kolaborasi yang berkesinambungan antara pusat dan daerah ini juga sangat krusial untuk terus dipacu demi meningkatkan kontribusi ekonomi dan keuangan syariah terhadap perekonomian nasional. Hadirin sekalian, ekonomi dan keuangan syariah juga diyakini dapat mengambil peran signifikan dalam mendukung transformasi ekonomi inklusif berkelanjutan. Hal ini tercermin dengan pengintegrasian prinsip ekonomi syariah dalam RPJPN dan RPJMN, jangka panjang dan jangka menengah, rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah, sebagai salah satu program utama pada arah pembangunan transformasi ekonomi berbasis produktivitas, menjaga keseimbangan alam dan penggunaan sumber daya alam secara wajar, serta menjamin keberlangsungan lingkungan adalah prinsip-prinsip ekonomi syariah yang selaras dengan berbagai kebijakan ekonomi berkelanjutan, khususnya transisi energi menuju ekonomi rendah karbon. Berbagai contoh keuangan syariah dan green financing menganut prinsip yang sama, yaitu pembagian risiko dan mendorong berkelanjutan serta inovasi. Oleh karena itu, skema pembiayaan syariah dapat menjadi sumber pembiayaan yang sangat tepat bagi berbagai program transisi energi berkelanjutan. Ke depan, kontribusi ekonomi syariah terhadap penurunan emisi karbon akan semakin diperkuat
dengan menjadikan ekonomi hijau sebagai salah satu pilar utama pada Master Plan Ekonomi Syariah 2025-2029. Beragam langkah ini diyakini akan memperkuat posisi dan peran ekonomi dan keuangan syariah sebagai pilar penting pembangunan ekonomi nasional demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, yakni negara Nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini saya ingin menekankan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam diskusi dan pembahasan forum hari ini. Pertama, susun langkah strategis untuk dapat meningkatkan kontribusi ekonomi syariah terhadap isu berkelanjutan. Forum ini hendaknya menghasilkan rekomendasi yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun program rencana aksi, target, output, dan sasaran yang terkait isu ekonomi hijau dalam Master Plan Ekonomi Syariah 2025-2029. Kedua, gali potensi sumber dan mekanisme pembiayaan syariah yang dapat diterapkan untuk membiayai program transisi energi berkelanjutan. Integrasi aktivitas ekonomi ke dalam isu lingkungan bukanlah hal baru, kan tetapi penyelarasan ekonomi berkelanjutan dengan prinsip-prinsip keuangan syariah ke dalam proses transisi energi ramah lingkungan tentu masih perlu kajian dan pendalaman lebih lanjut. Pembahasan hari ini agar menyentuh langkah konkret terkait pembiayaan bisnis energi dengan tetap memperhatikan prinsip syariah yang sesuai. Ketiga, libatkan secara aktif seluruh unsur masyarakat mulai dari pemerintah daerah, pusat, para pengusaha, hingga akademisi, dan praktisi dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Kegiatan hari ini adalah kesempatan terbaik untuk bertukar pikiran dan pengetahuan, meningkatkan literasi bagi seluruh kalangan terkait arah pengembangan ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan. Saya ucapkan selamat Nusantara TV ya, dengan juga mengembangkan forum ekonomi syariah Nusantara Ekonomi Syariah Forum. Jadi Nusantara TV mengadakan Nusantara Ekonomi Syariah Forum. Ini luar biasa saya kira, dan ini menjadi contoh ya bagi TV-TV lain ya untuk juga melakukan hal yang sama, karena potensi ekonomi ini sekarang sudah mengglobal, bukan hanya di negara-negara mayoritas muslim, tapi justru banyak di negara-negara minoritas muslim, termasuk di negara barat, bahkan Tiongkok sendiri sudah mengembangkan, Korea Selatan, Jepang, Taiwan, dan semua. Ketika saya berkunjung ke Cina, banyak para pengusaha juga ingin berinvestasi di Indonesia untuk membangun industri halal di Indonesia. Ya. Jadi saya kira memang sekarang ini isu ekonomi syariah adalah sudah menjadi isu global karena potensinya sangat besar sekali. Ketika saya berkunjung ke Cina, saya sampaikan potensinya besar, mereka kaget sekali. Kemudian memerintahkan menteri-menterinya untuk mengembangkan ekonomi syariah di Tiongkok sendiri itu. Akhirnya semoga forum hari ini
dapat menjadi diskusi yang produktif dan efektif dalam menghasilkan rekomendasi yang memberikan perubahan nyata bagi perkembangan, bagi keberlangsungan ekonomi syariah yang berkelanjutan di Indonesia. Dan judul forum ini dalam rangka ekonomi berkelanjutan itu saya kira merupakan hal yang sangat tepat sekali. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan pertolongannya, inayahnya, meridhai semua upaya yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.